Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kami pembawa materi akan menyampaikan tentang berjudul mengajak syahadat dan sholat. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, bacaan syahadat menempati kedudukan penting, yaitu dalam rukun Islam kedudukan paling utama atau pertama. Syahadat ibarat rumah itu adalah fondasi. Rumah kalau tidak ada fondasinya maka tidak akan kuat. Syahadat atau sering kita sebut syahadatan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika kita sudah berikrar atau ketika kita sudah dari orang tua kita dahulu, maka kita berusaha bagaimana ketika kita sudah berjanji asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan yang kita gantungkan selain kepada Allah. Karena di masyarakat kita ini masih banyak kebudayaan yang sedikit banyak itu berserempetan dengan hal-hal yang ternyata itu tidak sejalan dengan agama. Bagaimana kita menyikapi ketika ada agama tidak sejalan dengan budaya? Maka yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana Allah memandang itu, boleh atau tidak. Kemudian penyampaiannya, ya bagaimana kebudayaan itu bisa kita cari jalan tengahnya, yang penting tidak melanggar syariat. Begitu. Karena jujur di masyarakat kita ini masih banyak lebih bergantung kepada pohon beringin dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dosa yang sangat besar atau syirik. Maka untuk kita jamaah semua ini, ketika kita menyampaikan memang harus pelan-pelan. Budaya itu kan kebiasaan yang sudah lama berjalan. Ketika kita sudah tahu tentang syariatnya, ya kita menyampaikannya juga pelan-pelan. Begitu. Kadang orang luar Islam melihat kita itu bukan dengan bacaan Qur'annya, bukan dengan dandanan kita, tapi ada sesuatu hal yang istimewa dalam Islam. Contohnya Habib Nurmagomedov, dia mempertahankan karena dia membela agamanya. Kemudian Muhammad Salah, pemain sepak bola, sekarang di daerah Inggris sana jadi Islam dapat diterima karena apa? Karena sepak bola. Nah, ini adalah yang namanya uslub dakwah atau cara berdakwah. Di Jawa ini kita kenal dengan Wali Songo. Bagaimana para waliullah ini
menyampaikan agama Islam ke Jawa ini dengan riset yang begitu mendalam. Akhirnya sampai pada kita semua. Seperti yang ada di dekat Candi Borobudur itu ada suatu makam ya, itu juga beliau sangat tepat karena kan waktu itu Hindu Buddha juga kuat ya, tapi beliau berani berdakwah di situ. Maka ini juga tantangan kita di zaman sekarang ini lewat sosial media. Makanya anak-anak muda yang ahli IT atau bapak-bapak ibu-ibu ini sangat berperan besar. Karena apa? Karena takutnya kebaikan yang tidak dipikirkan matang-matang atau diformulasikan dengan baik, kita akan kalah dengan kejahatan-kejahatan yang di sana itu saya mikirkan matang-matang. Maka monggo sesama kita harus saling bekerja sama. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita sudah meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan sebagai Nabi penutup, maka segala yang disampaikan dalam Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW ini adalah mujizat Al-Quran, semuanya kita laksanakan tanpa pilih-pilih. Bukan seperti nasi padang ya. Dalam Islam kadang-kadang hati itu kalau kita belum tahu atau hal baru, kadang-kadang kita itu merasa kok kayak gini tuh. Nah, padahal ketika kita mempelajari atau sharing-sharing dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita, belajar apa yang disampaikan oleh Allah, baik itu perintah atau larangan, itu pasti baik. Pasti. Jadi ketika Allah menganjurkan A, berarti A itu ada kebaikan. Ketika Allah melalui Nabi Muhammad menyampaikan untuk melarang sesuatu, berarti di situ ada sesuatu kebaikan yang harus kita hindari. Syahadat atau syahadatain yang biasa kita dengarkan di masyarakat ya. Menurut buku Aqidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah karya Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin, ada waktu tertentu disyariatkan untuk mengucapkan syahadat. Pertama, ketika seseorang masuk Islam. Ini ditujukan kepada orang-orang yang mu'alaf. Dan ketika mau memu'alafkan seseorang, itu harus kita bertanya. Jadi ketika saya melihat beberapa orang atau di beberapa masjid, ketika mau mensyahadatkan orang yang belum Islam ke Islam, itu harus kita tanya ya, apakah ketika masuk Islam itu dipaksa atau tidak? Ya, yang harus kita tekankan adalah ketika dalam masuk Islam adalah dengan tidak dipaksa. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, kemudian ada di tempat-tempat lain juga syahadat ini. Selanjutnya tentang sholat. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa sabar dan sholat merupakan sarana meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya pernah mengurus Masjid Suciati Saliman, Marbot juga, sekitar awal-awal mau masuk COVID-19. Di situ bersama Almarhumah Bu Suciati Saliman, kemudian Pak Jazir, Ustadz Kiai Jazir Jogokaryan pernah berdiskusi bahwa Jogokaryan pada awal sekali ketika mau menggerakkan masjidnya adalah dengan meriset warganya yang belum sholat berapa.
Nah, itu diriset, didata. Lah, nanti kita bantu. Maksudnya kita bantu gimana? Oh, beliau ini belum tahu ilmunya, maka kita harus men-sharingkan ilmunya. Begitu. Itu adalah hal pertama yang dilakukan di Masjid Jogokaryan. Yang sekarang alhamdulillah di sana juga ramai. Insya Allah kita yang ada di Catur Tunggal ini segera menyusul, amin. Ketika tadi syahadat adalah fondasi dalam rumah, sholat ini adalah tiangnya. Ketika fondasi langsung ditutup, blek, yaitu rumah itu akan aneh. Maka rukun pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Problematika dalam bermasyarakat ini banyak di luar sana yang belum sholat, Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana kita tarik dulu. Orang sholat saja belum jaminan untuk masuk surga. Billahi minasyaitonirrajim. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang sholat saja masih belum tentu jaminan masuk surga. Siapa mereka? Ya, mereka adalah yang berbuat riya atau sombong. Wong sholat kalau masih sombong, lah itu nanti seperti Azazil. Azazil itu adalah nama lain dari iblis. Iblis itu pinter, tapi kesalahannya satu, sombong. Dia merasa lebih dari yang lain. Maka ujiannya yang kita udah di masjid ini adalah sombong. Aku seneng masjid toh. Kamu kono wae berandalan. Nah, itu nggak boleh. Itu godaan bagi kita. Kadang kita merasa soleh atau soleha. Nah, itu hati-hati. Kemudian kita melihat fenomena bahwa di luar sana masih banyak yang belum sholat. Ya, itu bagaimana caranya kita mengajarnya. Sama seperti Muhammad Salah tadi, Khabib Nurmagomedov dengan atlet UFC-nya, bagaimana kita mengenalkan Islam. Karena hidayah kita tidak tahu dari siapa. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Ngapunten niki agak ngantuk nggih saya menyampaikan karena tadi habis bergadang sampai jam 2 di masjid juga sama anak-anak muda di Masjid Margo Tunggal, Bapak Ibu di Ilar Jembatan Janti. Kesimpulannya adalah ketika kita melihat teman-teman kita di luar sana atau kita, maka kita harus saling mengingatkan. Dan ketika kita berdakwah pelan-pelan. Pepatah Jawa mengatakan alon-alon asal kelakon. Tapi nggih jangan lambat banget nggih. Kita harus memikirkan bagaimana kita berkolaborasi agar masjid ini itu masjid dimanapun nggih, ramainya kayak sholat tarawih pertama atau minimal kayak mau berbuka puasa ramai tenan. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.